teman-teman, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah keluarga saat ini. Saya percaya Bapak Ibu keluarga telah mempersiapkan bacaan yang akan kita renungkan bersama-sama dari kitab Amos pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu keluarga bersama-sama kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini Tuhan memampukan kami untuk mengerjakan panggilan dan pengutusan kami. Kiranya nama Tuhan dimuliakan di dalam panggilan dan pengutusan yang kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang sudah melayakkan kami untuk melaksanakan ibadah keluarga bersama-sama seluruh anggota keluarga yang ada dalam rumah kami saat ini. Dalam kelayakan yang Tuhan anugerahkan bagi kami mau mengimani bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk mengerti firman yang disampaikan kepada kami. Tuhan tolong kami supaya ketika kami merenungkan firman Tuhan yang kami baca dari Alkitab, hati dan pikiran kami tetap terarah hanya kepada Tuhan. Segala macam tantangan yang biasa kami hadirkan ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami bawa semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menjauhkan semua pencobaan itu dari kami. Sehingga di waktu ini kami benar-benar dapat mengerahkan hati bahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kami mau mengimani ada buah yang baik yang akan Tuhan dapati di dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari perhatikan Alkitab kita. Amos pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat, beberapa pekan yang lalu sebelum hari raya saudara-saudara kita umat muslim dilaksanakan, ternyata banyak orang sudah tidak sabaran untuk tetap mengindahkan yang namanya PSBB yang masih berlaku di beberapa kota di wilayah Indonesia di tengah ancaman pandemi COVID-19 yang sampai detik ini itu masih menjadi pergumulan setiap umat manusia. Kalau Bapak Ibu perhatikan media informasi di beberapa mal di wilayah Indonesia, terlihat jelas bagaimana setiap orang, masyarakat mulai berlarian ketika pintu malnya dibuka. Kemudian banyak masyarakat yang sudah tidak mau menjaga jarak pada saat mereka tiba di meja kasir. Seolah-olah COVID-19 ini bukan lagi menjadi ancaman yang menuntut tanggung jawab bersama-sama. Ada himbauan dari pemerintah untuk tidak mudik atau pulang kampung dulu di momen lebaran tahun ini. Tapi ternyata himbauan ini pun diabaikan oleh beberapa pihak dengan menghalalkan beragam cara. Dari tindakan-tindakan yang dilakukan sebagian orang, bahkan mungkin kita sendiri sebagai umat Kristiani di tengah pergumulan bangsa saat ini, kita dapat melihat bagaimana sebagian orang memilih mengambil sikap untuk menolak kenyataan bahwa kini setiap kita bisa jadi adalah OTG, orang tanpa gejala yang berpotensi menularkan virus COVID-19 ini terhadap mereka yang di waktu-waktu tertentu sistem imun dalam tubuhnya sedang melemah.
Dari sikap yang demikian, jemaat Tuhan, apalagi yang didapat kalau bukan kerugian? Kerugian bukan saja untuk orang lain, tetapi yang terutama adalah kerugian bagi diri sendiri karena mengabaikan beragam himbauan yang tujuannya untuk menghentikan penularan dari virus COVID tersebut. Jemaat Tuhan, Amos adalah seorang gembala yang diutus oleh Allah untuk pergi ke kerajaan utara, yakni Israel. Amos adalah nabi yang melaksanakan tugas dari Allah, dan dalam melaksanakan tugas itu ia menyampaikan dua hal kepada bangsa Yehuda. Hal yang pertama, Amos menegur kebobrokan sosial yang Allah dapati dalam kehidupan bangsa Yehuda dengan sesamanya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ketika bangsa ini masih dianugerahi oleh Allah dengan segala berkat, mereka lupa akan tanggung jawab iman yang seharusnya tetap nyata di dalam kehidupan dengan sesama. Hal yang kedua, Amos menegur kemerosotan rohani yang juga Allah dapati di dalam kehidupan bangsa Israel. Kemerosotan rohani tersebut bukan saja dilakukan oleh masyarakatnya, melainkan dilakukan juga oleh para pelayan Tuhan yang sudah tidak lagi menjalankan fungsinya dengan jujur di hadapan Allah. Sehingga ketika Allah menyampaikan hukuman yang akan datang kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Amos, sikap Allah itu memperlihatkan bagaimana geramnya Allah atas sikap bangsa Yehuda yang tidak juga menunjukkan perubahan sikap, sekalipun mereka telah menerima Taurat yang menuntun serta mengatur kehidupan mereka agar hubungan dengan Allah tetap berjalan dengan baik, sehingga hubungan dengan sesama itu menjadi ruang di mana kasih setia Allah atas bangsanya dapat didengar, dapat dilihat, dapat diteladani oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Jemaat Tuhan, teks bacaan yang kita renungkan bersama-sama dalam ibadah keluarga di Minggu Pemuliaan ini berisi informasi hukuman yang Allah beri kepada bangsa Yehuda, yakni kerajaan selatan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Kata-kata tersebut menunjukkan angka yang tidak pasti. Seberapa banyak sih pelanggaran yang bangsa Yehuda kerjakan? Sekalipun angkanya tidak pasti, namun perbuatan mereka yang dipandang jahat di mata Allah adalah sesuatu yang pasti. Kepastian tindakan jahat bangsa Yehuda terlihat jelas melalui sikap yang Allah pilih, yakni memberi hukuman atas bangsa tersebut. Dari pasal 1 sampai 2, kedua pasal ini menjadi bagian yang penting dalam sejarah perjalanan bangsa pilihan Allah, bahkan kita sebagai umat percaya di masa kini. Saya mengajak Bapak Ibu keluarga untuk memperhatikan ayat 4. Pada ayat itu tertulis, oleh karena mereka telah menolak hukum Taurat. Jemaat, kata hukum dalam bahasa Ibrani ialah Torah. Torah berarti pengajaran yang diberikan Allah kepada umatnya. Torah tidak terbatas pada ke-10 firman yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Torah sampai detik ini terus-menerus diberikan oleh Allah kepada seluruh umatnya untuk menyatakan dirinya kepada dunia. Dan yang tidak kalah penting, agar manusia hidup menurut kehendaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda? Mereka menolak untuk hidup dalam kehendak Allah. Mereka lebih memilih menyembah dewa-dewa kebohongan daripada menyembah Allah yang sudah jelas terbukti menolong nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya menyapa Bapak Ibu dengan pertanyaan sederhana seperti ini.
Apa yang biasanya Bapak Ibu sebagai orang tua lakukan kalau anak-anak sudah tidak mau lagi mendengarkan atau melakukan apa yang baik untuk dirinya? Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu dapati anak-anak sudah tidak mau lagi giat belajar karena lebih konsentrasi dengan game-game online? Apa yang Bapak Ibu akan lakukan kalau Bapak Ibu sudah dapati anak-anak Bapak Ibu tidak lagi cinta kebersihan? Anak-anak Bapak Ibu sudah tidak mau lagi bertanggung jawab dalam hal-hal kecil di rumah. Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu dapati anak-anak Bapak Ibu sudah tidak ada kemauan untuk membaca Alkitab, sudah tidak ada kemauan untuk pergi ke IHMPA, IHMPT? Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu mendapati anak-anak muda Bapak Ibu sudah tidak mau lagi bekerja keras? Ketika semua aktivitas yang baik untuk diri anak-anak kita tidak lagi dikerjakan karena pengaruh yang besar di sekitar mereka mendominasi diri dan waktu mereka, untuk pada akhirnya mereka lebih memilih mengerjakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bukankah sebagai orang tua kita akan mengarahkan? Kemudian tidak jarang juga kita memberi hukuman sebagai efek jerah agar anak-anak lebih menghargai apa yang sampai detik ini masih bisa mereka kerjakan. Mari perhatikan ayat 5 dalam bacaan kita. Di situ tertulis, "Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis." Untuk bangsa Yehuda yang tidak lagi mau menyembah Allah, ada hukuman yang Allah siapkan bagi mereka. Hukuman inilah yang disampaikan oleh Nabi Amos dalam pemberitaannya. Hukuman yang Allah izinkan melalui bangsa Babel yang akan datang sesuai dengan waktunya Allah untuk menghancurkan Yerusalem, untuk mengangkut semua orang-orang Yehuda ke dalam pembuangan. Inilah akibat dari sikap yang mereka pilih dengan menyembah ilah-ilah bangsa asing. Padahal dengan mereka hidup sesuai kehendak Allah, bukan saja mereka menjadi satu model bangsa yang hidup dengan mengimani Tuhan yang berkuasa, melainkan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang telah diselamatkan akan menunjukkan bagaimana keteraturan hidup itu dapat tercipta dengan baik, sehingga semesta pun dapat terus melihat kasih Allah melalui setiap umat yang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, hidup beriman yang sementara kita jalani saat ini, mari perhatikan. Apakah kita tetap hadir sebagai pribadi, keluarga, dan gereja yang senantiasa mengarahkan kehidupannya kepada Allah sehingga kehendaknya lah yang kita kerjakan selama nafas hidup itu dianugerahkan bagi kita? Jika Bapak Ibu keluarga katakan saya atau kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah, tentu itu akan nyata di dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Sekalipun kita ini manusia lemah, akan tetapi setiap pribadi yang hidupnya benar-benar sesuai dengan kehendak Allah akan senantiasa meminta pertolongan Roh Kudus untuk dituntun ketika menghadapi beragam pergumulan, sehingga tidak ada lagi rumah tangga Kristen yang berakhir dengan keinginan masing-masing. Tidak ada lagi rumah tangga Kristen yang di depan umum bersikap begitu ramah, tetapi kepada orang-orang yang seharusnya mereka kasihi dalam rumah tangganya begitu kasar. Jemaat Tuhan, bangsa Yehuda itu dihukum karena mereka berpaling dari Allah dengan menyembah berhala. Banyak hal dalam dunia ini yang bisa jadi kita buat sebagai berhala dalam kehidupan kita, sehingga kita pun
sudah berpaling dari Allah dengan sikap hidup kita, baik sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua, kita sebagai pekerja, pelajar, dan pelayan, dan semua itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Amos diutus untuk memberitakan apa yang akan dihadapi oleh bangsa Yehuda dengan sikap hidup yang mereka pilih. Kita pun sebagai umat percaya di masa kini, bagi kita diberitakan apa yang nanti Allah akan lakukan terhadap umatnya yang terus-menerus dipelihara kehidupannya, tetapi membiarkan dirinya memilih menyembah berhala sehingga mendatangkan hukuman. Jemaat Tuhan, selagi pengajaran Allah dapat terus disampaikan kepada kita, bahkan dalam kondisi seperti sekarang ini. Ketika Bapak Ibu menyadari bahwa benar saya sudah tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka saya mengajak Bapak Ibu keluarga, pertama-tama mari minta pengampunan dari Allah. Mari akui segala sikap hidup yang sudah tidak berkenan di hadapan Allah, supaya pembaharuan yang Allah kerjakan itu menolong setiap kita untuk dapat lebih bertanggung jawab lagi dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan selagi nafas hidup masih Allah anugerahkan. Untuk menjadi keluarga, menjadi pribadi dan menjadi gereja yang taat pada pengajaran yang Allah sampaikan, yang semuanya ada di dalam Alkitab, akan menolong kita untuk terus melihat bahwa apapun yang kita miliki saat ini semua adalah anugerah Allah, dan semua anugerah itu pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Jemaat Tuhan, mahkota duri berubah menjadi mahkota kemuliaan di hari Yesus naik ke sorga. Ia yang begitu mulia mengasihi kita yang hina ini. Lalu apakah pantas kehidupan ini kita sia-siakan dengan kedagingan yang hanya akan menjauhkan kita dari Allah yang mulia itu? Yesus sudah naik. Peristiwa kenaikan itu sudah kita ingat rayakan bersama-sama di beberapa pekan yang lalu. Mari menjadi pribadi, keluarga, dan gereja yang akan terus memuliakan Allah-Nya dengan tindakan yang sesuai dengan firman-Nya. Jangan tolak firman Tuhan. Firman itu menuntun kita untuk mengerjakan apa yang Ia kehendaki. Maka kehidupan kita akan benar-benar memuliakan nama-Nya. Jemaat Tuhan, selamat kembali belajar menjadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran. Lalu jadilah pengikut Kristus yang selalu siap memberitakan firman Tuhan di setiap rutinitas kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan keluarga. Amin. Bapak Ibu silakan bersaat teduh. Mari kita beri waktu supaya kita dapat mempersiapkan diri untuk bersama-sama kita bertekun di dalam doa syafaat yang akan kita doakan bersama-sama dengan beragam pokok doa yang sudah kita persiapkan dari kediaman kita masing-masing. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena sampai detik ini Tuhan masih berkenan menyampaikan pengajaran kepada kami semua umat percaya di masa kini. Pengajaran yang di dalamnya ada tuntutan yang Tuhan mau supaya kami kerjakan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau ya Allah, supaya kami mencintai firman-Mu, agar ketika kami melaksanakan firman-Mu, kami melaksanakannya dengan sukacita dan semangat, sekalipun kami menyadari bahwa kami ini lemah, sekalipun kami menyadari bahwa ada banyak tantangan yang akan kami hadapi ketika kami memberitakan firman-Mu. Tetapi ketika kami mencintai firman-Mu, firman-Mu inilah yang menguasai kehidupan kami, sehingga hidup kami
boleh terus sesuai dengan kehendak. Hamba mendoakan setiap keluarga dari Jemaat Immanuel Tarakan yang Tuhan boleh anugerahkan waktu peribadahan di saat ini. Hamba berdoa untuk setiap anggota keluarga mereka yang melaksanakan ibadah tetapi mungkin dalam kondisi badan yang tidak terlalu sehat. Terima kasih karena dalam segala keadaan Tuhan terus melayakkan kami untuk menerima firman Tuhan, dan kami mau mengimani dalam segala hal yang kami kerjakan di setiap situasi dan kondisi, kami tetap dapat Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu ibadah yang Tuhan boleh anugerahkan bagi semua anggota keluarga dari tiap-tiap kepala keluarga dalam Jemaat Immanuel Tarakan. Terima kasih karena anggota keluarga kami yang kemarin-kemarin malas melalui apa yang kami kerjakan, ibadah yang kami laksanakan dari dalam rumah ini, mereka boleh ikut serta di dalam ibadah. Kami mau mengimani bahwa setiap anggota keluarga kami sementara belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya setelah wabah ini selesai, wabah ini berakhir, setiap anggota keluarga kami boleh tetap membangun persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama di dalam rutinitas pelayanan yang boleh kami kerjakan kembali. Tuhan Yesus, hamba mendoakan seluruh warga Jemaat Immanuel Tarakan yang saat ini mungkin dalam kondisi lemah karena sakit penyakit yang masih digumuli. Tuhan memberkati setiap orang tua yang sementara sakit. Tuhan memberkati anak-anak muda yang sementara sakit. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sementara sakit. Kiranya dalam keadaan sakit seperti ini pun mereka semua boleh tetap mengarahkan hatinya kepadamu Tuhan, sehingga boleh Tuhan pakai untuk dapat melaksanakan panggilan dan pengutusan mereka masing-masing. Yang sudah dalam masa pemulihan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Tuhan memberkati tiap anggota keluarga supaya dapat mendampingi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Hamba berdoa untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tetap dapat melaksanakan panggilan dan pengutusannya dengan baik. Kiranya setiap orang tua kami dipelihara kehidupannya, diberikan damai, sejahtera, dan sukacita, diberi kesehatan dan kekuatan supaya terhindar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberi terus pemulihan dalam kehidupan orang tua kami, sehingga dengan penuh sukacita mereka mengerjakan beragam aktivitas dari dalam rumah mereka. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak, menantu, dan cucu dari setiap orang tua lanjut usia kami. Kiranya kehidupan rumah tangga anak-anak, menantu, dan cucu mereka itu boleh menjadi salah satu sumber sukacita mereka, karena boleh terus melihat kasih Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Kami tetap berdoa bagi seluruh pasien yang masih berada di dalam ruang isolasi, yang sampai minggu ini masih menunggu hasil lab. Kami percaya kondisi mereka setiap hari semakin baik. Kami percaya damai sejahtera Tuhan itulah yang memampukan mereka untuk dapat terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sekalipun mereka berada dalam pergumulan yang besar. Kami bersyukur secara khusus di Kota Tarakan beberapa anggota masyarakat sudah boleh dinyatakan pulih dari wabah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka ketika mereka kembali ke dalam lingkungan sosial mereka. Tuhan mampukan mereka untuk terus melanjutkan kehidupan mereka, meneruskan kasih Allah yang nyata dalam kehidupan mereka, sehingga setiap anggota masyarakat yang lainnya dapat melihat kasih Allah, sehingga bersama-sama kami boleh hadir jadi anggota masyarakat yang mengerjakan kesejahteraan untuk kepentingan bersama-sama. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk setiap pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok daerah, terutama yang ada di Kota Tarakan. Tuhan mampukan supaya mereka mengerjakan tanggung jawab pelayanan dengan baik.
anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, terutama di Kota Tarakan, secara khusus jemaat kami Immanuel Tarakan. Tuhan mampukan warga jemaat kami untuk dapat menjadi pemimpin yang baik, yang berjalan dan bekerja sesuai dengan hikmat dari Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya dari pelayanannya di masa kepejabatan saat ini, Yesus Kristus boleh dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa untuk semua tenaga medis, bahkan setiap orang yang ambil bagian di dalam penanganan COVID-19 ini yang ada di Kota Tarakan secara khusus. Kiranya kasih setia Tuhan dapat terus mereka rasakan, sehingga pelayanan yang terbaik dapat terus mereka berikan. Tuhan memberkati keluarga dari setiap tenaga medis kami. Kiranya diberi kesehatan dan kekuatan, diberi sukacita, supaya mereka dapat terus mendukung anggota keluarga mereka yang Tuhan percayakan hadir sebagai garda terdepan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi seluruh rekan presbiter yang boleh mempersiapkan keluarga, yang boleh mempersiapkan jemaat di tiap-tiap sektor dan pelayanan untuk dapat melaksanakan ibadah pada hari ini. Kami bersyukur karena sampai detik ini Tuhan melayakkan kami untuk mengerjakan pelayanan kami dengan lebih maksimal lagi. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sebagai para presbiter, sehingga kami dimampukan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa syukur yang kami boleh naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan